Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bagaimana kabar kalian hari ini, siswa dan siswi kelas 11 yang dalam kesempatan hari ini berada dalam pembelajaran daring ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam tentang sistem pemerintahan dan kemunduran Daulah Abbasiyah. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, yaitu sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah. Sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah dipimpin oleh seorang khalifah sebagai pemimpin tertinggi dan dibantu oleh seorang wazir atau perdana menteri. Dalam menjalankan pemerintahan dibentuk Diwanul Kitabah atau Dewan Sekretaris Negara yang dipimpin oleh Raisul Kutab dan dibantu oleh beberapa sekretaris, diantaranya Khatibur Rosail, yaitu sekretaris yang mengurusi persuratan. Kemudian ada Khatibul Kharaj, yaitu sekretaris yang mengurusi keuangan. Kemudian Khatibul Jundi, yaitu sekretaris yang mengurusi tentara. Dan ada Khatibul Syurta, yaitu sekretaris yang mengurusi urusan kepolisian. Dan yang terakhir Khatibul Qadha, yaitu sekretaris yang mengurusi kehakiman. Dalam menjalankan pemerintahan negara, wazir atau perdana menteri dibantu oleh beberapa Raisud Diwan. Di antaranya yang pertama Diwan Al-Kharaj atau Departemen Keuangan, yang kedua Diwan Ad-Diyah yaitu Departemen Kehakiman, kemudian ada Diwan Az-Zimasu yang artinya Departemen Pengawasan Urusan Negara, Diwan Jundi yaitu Departemen Ketentaraan, ada Diwan Ar-Rosail yaitu Departemen Urusan Arsip, dan yang terakhir Diwan Al-Akarah yaitu Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Kemudian yang kedua adalah wilayah. Pada masa Daulah Abbasiyah, tata usaha negara bersifat sentralisasi. Wilayah negara dibagi ke dalam beberapa provinsi yang dinamakan imarat dengan gubernur yang bergelar amir atau hakim. Adapun provinsi dibagi dalam beberapa desa yang disebut al-qura dengan kepala desa yang bergelar syekh al-quryah. Kemudian yang ketiga, tanda kebesaran dan kehormatan. Untuk menunjukkan kebesaran khalifah, ditetapkanlah tanda kebesaran dan lambang kehormatan. Tanda kebesaran meliputi al-burdah atau pakaian kebesaran, dan al-khotim yaitu cincin atau stempel, dan al-qadib atau semacam pedang. Lambang kehormatan meliputi al-khutab yaitu pembacaan doa bagi khalifah dalam khutbah Jumat. Kemudian ada asyikah yaitu pencantuman nama khalifah atas mata uang, dan ad-diraz yaitu lambang khalifah yang harus dipakai oleh tentara, polisi, dan para pejabat. Kemudian yang keempat adalah angkatan perang. Pada masa Daulah Abbasiyah, struktur kemiliteran sudah tertata di bawah Diwan Al-Jundi, terdiri dari angkatan darat dan angkatan laut. Tentara pada masa Daulah Abbasiyah terdiri dari Al-Jundi Mustarziqah, yaitu tentara tetap dan bergaji yang tinggal di asrama. Kemudian ada Al-Jundi Muta'awwi'ah, yaitu relawan. Adapun kesatuan tentara pada masa itu terdiri dari Arif yang membawahi 10 prajurit, dan ada Nakib yang membawahi 10 Arif, dan ada juga Qaid yang membawahi 10 Nakib, dan Amir yang membawahi 10 Qaid. Kemudian yang kelima ada Baitul Mal. Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menopang segala kebutuhan pemerintahan. Baitul Mal pada masa tersebut dibagi menjadi 3 diwan, yaitu Diwanul Hasanah yang mengurusi perbendaharaan negara, kemudian Diwanul Azra'u yang mengurusi kekayaan negara dan hasil bumi, dan yang terakhir Diwanul Khazainu As-Silah yang mengurusi perlengkapan perang. Kemudian yang keempat adalah kehakiman. Pada masa Daulah Abbasiyah, kekuasaan politik telah mencampuri urusan-urusan kehakiman. Pada masa Daulah Abbasiyah ini terdapat 3 badan pengadilan, yaitu 1 Al-Qadha dengan hakimnya yang bergelar Al-Qadi. Tugasnya mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama dan umumnya. Kemudian Al-Hizbah dengan hakimnya yang bergelar Al-Muhtasib.
Tugasnya menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan negara. Kemudian yang terakhir, an-nadar fil madzalim, dengan hakimnya yang bergelar sahibul atau qadil madzalim. Tugasnya menyelesaikan perkara-perkara banding dari kedua pengadilan pertama. Adapun kemunduran Daulah Abbasiyah dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Yang pertama, gaya hidup mewah di kalangan pengusaha. Pencapaian luar biasa dalam bidang peradaban dan kebudayaan yang dicapai dinasti Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung glamor, membuat para pengusaha banyak yang terlena dan cenderung kurang memperhatikan urusan negara. Kemudian yang kedua ada persaingan antar bangsa. Orang-orang Persia masih merasa tidak puas atas posisi yang didapatkan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Mereka menginginkan sebuah dinasti dengan khalifah dan pegawai dari Persia pula. Setelah Al-Muwakkil naik tahta, dominasi tentara Turki tak terbendung lagi. Sejak itu kekuasaan Daulah Abbasiyah yang sebenarnya telah berakhir. Kemudian kekuasaan berada di tangan orang-orang Turki. Kemudian ada kemerosotan ekonomi. Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran di bidang ekonomi ditandai dengan menurunnya pendapatan, sementara pengeluaran semakin meningkat lebih besar. Menurunnya pendapatan tersebut disebabkan oleh semakin menyempitnya wilayah kekuasaan, banyak kerusuhan dalam negeri yang mengganggu perekonomian rakyat, diberingannya pajak, dan banyak dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi mau membayar upeti. Kemudian ada konflik keagamaan. Persoalan fundamental dalam kegiatan keagamaan juga ikut berperan dalam menambah beban persoalan pemerintah. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan. Konflik yang dilatar belakangi agama tidak terbatas pada konflik antara Muslim dan Ahlus Sunnah dengan Syiah saja, tapi juga antar aliran dalam Islam. Kemudian faktor yang eksternal ada dua, yaitu perang salib dan serangan tentara Mongol. Yang pertama, perang salib. Perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Perang salib adalah perang yang dilancarkan oleh tentara-tentara Kristen dari berbagai kerajaan di Eropa Barat terhadap umat Islam di Asia Barat dan Mesir. Dikatakan perang salib karena tentara Kristen membawa simbol salib dalam memerangi umat Islam di berbagai wilayah. Kemudian yang kedua, serangan tentara Mongol. Pada tahun 1258 dilakukan menghancurkan tembok ibu kota. Sementara itu Khalifah Al-Mustasim langsung menyerah dan berangkat ke tempat pasukan Mongolia. Setelah itu para pemimpin dan fuqaha juga keluar. 10 hari kemudian mereka semua dieksekusi. Dilakukan beserta pasukannya menghancurkan kota Baghdad dan membakarnya. Terbunuhnya Khalifah Al-Mustasim juga telah menandai babak akhir dari kepemimpinan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Demikianlah pembelajaran pada kesempatan hari ini. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan dalam penyampaian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap stay di rumah, atau protokol kesehatan, dan tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.